Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya dan kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Dart dan saya akan memulai materi tentang tipe-tipe hal yang ada di dalam Dart ya. Oke, pertama-tama seperti biasa ya, kita membuka Dart-nya. Ini saya sudah buka dengan file Dart stiker kalian ya. Yang apabila kalian lupa, kalian bisa cari di browser kalian bisa cari Dart stiker. Nah, ini Dart stiker dan kalian bisa download ya, download untuk Windows atau macOS. Nah, ini bisa kalian download. Kalau bisa download, diekstrak, dan kalian seperti yang di video sebelumnya, kalian bisa gunakan environment. Setelah kalian ekstrak, kalian bisa untuk menggunakan environment ya, command run. Setelah jatuh environment, kita gunakan command run seperti ini. Sudah masuk ya, kalian bisa menjalankan Dart create atau oke ya, coba kita lihat history sebelumnya. Dart create ya, langsung Dart create saja. Oke, nah, jalankan itu Dart create. Saya menamakan filenya ini Dart course main. Buat, lalu kalau sudah kalian jalankan, cek masuk dalam filenya, lalu data sudah, maka kalian muncul tanda seperti ini ya. Dan kalian masuk ke dalam folder bin ya, akan cd ada suggestive spasi bin, lalu kita lanjut ke dalam file kita ya. Oke, di sini kita memiliki total 34 file ya. Saya akan pelajari dan saya akan jelaskan. Oke, kita masuk ke file pertama, yaitu namanya statements XP operation. Di sini tertulis menggunakan sebelumnya. Statement adalah perintah yang dieksekusi oleh program, menampilkan teks ke konsol, lalu menampilkan teks lain ke konsol. Kemudian expression adalah kode yang menghasilkan nilai, atau expression tidak disimpan, hanya dihitung. Expression dengan operasi penjumlahan 4/1. Lalu arithmetic operation, penjumlahan, kemudian pengurangan, lalu perkalian, dan juga pembagian hasil berupa double. Double ini maksudnya adalah bilangannya desimal seperti itu. Kemudian pembagian bilangan bulat, integer division menggunakan operator. Oke, kita coba jalankan. Cepat saja ya. Kita klik ini, kita rename. Nah, di sini kita copy, Ctrl+C. Lalu masuk ke sini. Kita jalankan di sini ya. V, kemudian buat Dart. Nah, di sini sudah berjalan. Ini kita dapatkan hello world 2, lalu operasi pembagiannya, operasi aritmetiknya, jumlahan 2, 1, kalian juga pembagian, lalu bagian bilangan bulat. Oke, seperti itu. Lanjut ke nomor 2. Kita memiliki variabel number, tipe data integer, bilangan bulat, int age sama dengan 18. Lalu ada tipe data double dan desimal, double price sama dengan 12.7. Tipe data nom bisa menampung int maupun double. Nom size sama dengan 32.1 misal. Boolean, tipe data boolean hanya bila true atau false. Di sini bool, do I love Dart, true. Lalu ada string, tipe data string digunakan untuk text string name, misalnya ini Santos LV. Lalu ada list, array. List adalah kumpulan data, bisa berisi banyak data sekaligus. Ini misal list price sama dengan 12, 10, 32. Ada rules for naming variable, aturan penamaan variabel.
1. Nama variabel harus diawali huruf A sampai Z. Z. 2. Tidak boleh diawali angka. 1 H1 tidak boleh. H1 baru boleh. 3. Tidak boleh menggunakan spasi. My name. Nah, yang berada my. Untuk menunjukkan perbedaan kata, maka menggunakan huruf besar my name. 4. Tidak boleh menggunakan keyword dot in var class void. Sifat case sensitif. H sama dengan berbeda dengan H. Nah, H dengan huruf kecil itu berbeda dengan H dengan huruf besar. Lalu 6. Tidak boleh menggunakan simbol khusus. Ini tidak boleh. Lalu type safety. Dat bersifat type safety. Artinya tipe data tidak boleh berubah. String my name dengan Santos Enoque. Error jika diaktifkan my name sama dengan 3. Ini error apabila kalian ganti menjadi tipe datanya integer karena kita menggunakan string sih. Lalu yang selanjutnya num bisa berubah tipe. Num v sama dengan 10. Integer, kemudian ada v sama dengan 7.7. Double. Nah, ini double siaman ya. Lalu variabel var otomatis menentukan tipe data di awal. Var wage sama dengan 3.14. Error jika diaktifkan wage sama dengan car karena ini menggunakan integer. Dynamic memperbolehkan perubahan tipe data. Dynamic wage 2 sama dengan 3.14. Wage 2 sama dengan car tidak ya menggunakan dynamic. Dynamic bisa 2. Dan ada constant. Konstanta adalah variabel yang nilainya tidak bisa diubah setelah dibuat. Ada 2 jenis, const, compile time constant, final runtime constant. Dan ada juga const, nilai harus sudah diketahui saat compile. Const constant value sama dengan 7. Error jika diaktifkan constant value sama dengan 3. Final, nilai baru diketahui saat program berjalan. Final current day sama dengan that time now. To usage to string. Print today is plus current day. Ini akan kita lakukan yaitu tanggal hari ini dan juga jam-jamnya ya. Bisa kita jalankan ya. Seperti sebelumnya kita copy saja dari name lalu kita copy. Ctrl C. Kita jalankan di sini ya. Data. Tunggu. Nah, today is print yang dipanggil today is sama dengan tambah current day atau that time. Lalu 6 nah now to UTC dan juga to string ya. Oke, kita lanjut ke tip nomor 3, data type. Nomor 3, object conversion type casting. Semua tipe data di dat adalah objek. Int, double, string, bool, semua itu ada objek. Tipe conversion mengubah tipe data ke tipe lain menggunakan metode int age sama dengan 30. Mengubah int ke string. String age string sama dengan age dot to string. Nah, mengubah dari int menuju string. String number, string price 12. Mengubah string ke double price double sama dengan double dot parse price. Nah, perubahannya. Kemudian mengubah string ke int price integer price integer sama dengan int dot parse price. Gitu cara mengubahnya menggunakan parse ini ya. Oke, kemudian operations on mixed types, operasi antara int dan double. Int integer value sama dengan 3 dan double value sama dengan 2. Hasil otomatis dari double var operation result sama dengan integer value dikali double value. Ya, hasilnya 6.0 kali ya. Main function sudah namanya tuh void main dibedakan. Tampilkan hasil operasi print. The result is ditambah operation result dot to string bukan string. Dengan data hasil operasi print the results type is tambah operation result dot runtime type to string. Yang tipe casting adalah mengubah tipe data secara paksa. Num value sama dengan 7 tidak bisa langsung print value dot is even error. Karena is even hanya ada pada int. Lakukan casting num berubah menjadi int. Var value integer value as int. Kita bisa menggunakan property int. Print value integer dot is even to. Oke, kita coba.
berjalan. Result is 6.0. The result state type is double. False. Print value integer is even. Non-false. Oke, kita lanjut ke string. Tipe data teks. Void main. Deklarasi string. String bisa menggunakan tanda petik 1. Ini first. Lalu atau petik 2. Second 2. Petik 2 berguna jika ada tanda petik 1 di teks. Factored once 1. Nah, gitu ada tanda petiknya. Dan concatenation, penggabungan string. Penggabungan string menggunakan operator var, fourth, sama dengan first, tambah second, ditambah third. Print fourth. Nah, yang di print adalah fourth. Nah, fourth ini adalah campuran dari first, second, and third. Kemudian menambahkan string ke variabel sudah ada. Var fifth, the fifth. First sama dengan first ditambah fourth. Print fifth. String interpolation, menyisipkan variabel ke dalam string. Var name Santos. Print my name is variable name. Interpolasi dan expression var age 2021 1997 misalnya. Print my age is variable age. Multi-line string menggunakan 3 tanda petik. Var long text. Nah, ini tanda bahwa itunya panjang. Teksnya itu panjang. Print long text. String, kemudian string methods mengubah string jadi huruf besar. For uppercase name sama dengan name dot to uppercase. Print uppercase name. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, di sini. 1. The fifth. My name is Santos. My age is 24. Is publishing. Nah, ini tadi ya, 3. Visual. Dengan Santos. Nah, ini ya, kita ubah hurufnya menjadi huruf besar semua. Gitu. Oke, kita lanjut ke Boolean operation. Oke, kemudian lanjut Boolean operation. Pasti Boolean. Void main. Boolean data type. Boolean hanya memiliki 2 nilai, true, false. Cons yes sama dengan true, cons no sama dengan false. Oke. Bisa adalah Boolean operator. Boolean sering digunakan untuk perbandingan nilai, kondisi if, dan logika program. Equality dengan operator digunakan untuk mengecek apakah 2 nilai sama. Cons is yes no. Yes no. Print is yes equal to no. Is yes. Inequality operator ini digunakan untuk mengecek apakah 2 nilai tidak sama. Cons is yes not no. Yes no. Print is yes not equal to no. Is yes not no. Dan not operator membalik nilai boolean. True, false, true. Kemudian cons is yes not no case to yes no. Print is yes equal to no. Is yes not case no. Greater than and less than operator perbandingan angka. Cos 1 sama dengan 1. Cos 2 sama dengan 2. Cons. Oke, ini print adalah is 1 greater than 2 dan print is 2 greater than 1. Variabelnya ambil dari sini. Dan kurang dari set atau sama dengan seperti ini bentuknya. Cons is 1 lesser or equal to 2. Dan lebih dari atau sama dengan cons is 1 greater or equal to 2. Seperti ini print. Kemudian ada Boolean logic. Boolean logic menggunakan 3 operator utama, and or not. And operator
and bernilai true hanya jika kedua nilai true. Cons yes and no, yes dan no. Dan print and of yes and no is. Dari sini. Dan or operator, nah seperti ini tanda or operator, or bernilai true jika salah satu bernilai true. Cons yes or no, yes, no. Print yes of yes or of yes and no is. No. Not operator menggunakan tanda seru. Print the opposite of true is lawan true. Dan operator precedence menentukan operator mana yang dijalankan lebih dulu. Cons operation result. Nah, tinggal lebih sedikit dari 4 dan 2 ditambah lebih besar 1 atau 3 sama 4. Sehingga sama dengan 4. When operation result is operation result. Di atas operator 1 ada serunya. Kemudian 2 lebih besar atau lebih besar dengan atau kurang sama dengan atau tidak sama. Ini dan itu atau overriding tanda kurung bisa mengubah urutan eksekusi. Print result with setback. Setidaknya ada tanda kurung maka ini didahulukan. Oke, kita jalankan. Ini. Is yes equal to no? Or is yes not equal to no? Nah, seperti ini ya hasilnya. Kemudian kita masuk ke control flow. Lalu kendali program. Oke, di sini control flow lalu kendali program. If statement, if digunakan untuk menjalankan kode hanya jika kondisi bernilai true. Lalu ada cons age 921. If age kurang dari 18, print you under age. Nah, kita gunakan yaitu 21 apabila kurang dari 18, maka dia akan print you are under age. Dan else close. Else dinyalakan jika kondisi if bernilai false. If age lebih besar sama dengan 21, print you can drink. Apabila tidak, maka you cannot drink. Else if statement digunakan jika banyak kondisi. If age lebih besar dari 18 dan age kurang dari 21, print you are of age but cannot drink. Lalu apabila else if age lebih besar dari atau sama dengan 21, maka print you are of age and can drink. Apabila tidak, maka print just drink water my kid. Variable scope. Scope menentukan di mana sebuah variabel bisa digunakan. If age lebih besar dari 18, maka const name dengan Santos. Find hello name. Variable name you are of legal age. Error print name. Name tidak bisa diakses setelah block if. Ternary conditional operator. Format condition value if true dan dibagi value is false. Age lebih besar 18. Maknanya null print you are of age. No print you are under age. Cons can I vote age lebih besar 18? Yes or no? Yes or no. Print can I vote? Variable can I vote? Switch statement. Switch digunakan sebagai alternatif if else jika memiliki banyak kondisi. Cons menu item number sama 1. Switch menu item number case 1 print open profile page. Dan kita gunakan break untuk membagi untuk memisahkan dengan case 2. Yang kedua adalah print open setting page break. Lalu defaultnya yaitu print invalid option dan enumerate types. Ini digunakan untuk membuat kumpulan nilai data infinite options. Cons item menggunakan menu item dot titik settings. Switch item case menu item titik profile print open profile page. Dan apabila case menu item titik open setting page dan defaultnya print invalid option. Enum declaration yaitu enum menu item profile setting. Kita coba print ya. Copy. Kita rename dulu. Sudah copy saja. Oke. Taruh
you can drink, you are of age, you can drink. Thus you are of illegal age. Legal age kalau kita ada masang umur 21, you are of age. Can I vote? Yes. Open profile page, open setting page, seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke loops down. Loops, perulangan. While loop, while akan mengulang kode selama kondisi bernilai true. Syntax, while condition, kode pengulang. For sum sama dengan 1, while sum kurang atau sama dengan 10. Sum tambah sama dengan 10, print sum. Do while loop, do while akan menjatuhkan kode minimal 1 kali meskipun kondisi bernilai false. Syntax do, sum 2 sama dengan 1, do sum minus 1, print sum 2, while sum kurang sama dengan 10. Kemudian while versus do while. While var value 1 sama dengan 7. Kondisi dicek di awal. Kondisi while value 1 kurang dari 6. 1 plus plus. Print the while result is value 1. Do while var value 2 sama dengan 7. Jangan dulu kondisi dicek ulang. Do value 2 while value 2 kurang dari 6. Print the do while result is value 2. Dan breaking loop. Break digunakan untuk menghentikan loop secara paksa. Var value sama dengan 1 while value 3 kurang sama dengan 10. Value 3 tambah sama dengan 1, print variable value 3 ini value 3 dan 5. Print exiting loop. Break. For loop biasanya digunakan jika jumlah ulangan sudah diketahui. Syntax for initialization conditions action point. For i sama dengan 1, i kurang sama dengan 10, i plus plus. Print variable in. Oke, kita coba jalankan. Dan kita copy Ctrl C. Kita jalankan. Terdengar maka hasilnya adalah seperti ini. Oke ya, wah ada banyak. Loops 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Nah, seperti inilah loops perulangan. Bila tidak dihentikan maka dia akan terus menghitung. Kalau kita hentikan maka dia berhenti. Oke, kita lanjut ke nomor 8, functions. Agak banyak. Function adalah kumpulan kode yang dibuat untuk menjalankan satu tugas tertentu. Tujuan utama function menghindari pengulangan kode, menggunakan kode lebih rapi, buat kode lebih rapi dan mudah dibaca dan dirawat. Tanpa function, kode duplication. Var result 1 sama dengan 1 tambah 1, var result 2, 23 tambah 21, dan var result 3, 90 tambah 1. Basic function workflow, input, function, output. Return type, function name, parameter, kode, return value. Dan multiple parameters. Which return, fungsi menerima dua parameter dan mengembalikan nilai. In value 1, in value 2. Var result sama dengan in value 1 tambah value 2, return result. Dan single parameter adalah return void, berarti mengembalikan nilai. Void is even or odd in value. Seperti ini. Lalu optional positional parameter di dalam tanda seperti ya, sifat optional bisa diisi atau tidak. Nah, ini contohnya. Lalu ada default parameter value, jika parameter diisi maka perlukan nilai default. Nah, seperti ini ya. Lalu name parameter dipanggil berdasarkan nama, lebih aman dan mudah dibaca. Void edit profile, string dengan dipanggil ya, variabelnya dipanggil. Lalu mixed parameters, positional plus name parameter, void user detail, nah seperti ini. Lalu ada main function, void main function dengan return value. Function tanpa return, lalu return, lalu optional parameter, default value, dan name parameter, lalu terakhir ada mixed parameters. Dan watching better function
function with side effect function yang mengubah data luar. Void print, hello world print, hello world for each, seperti ya. Ada pure function, tidak menggunakan variabel luar, output hanya bergantung pada input. Hello world, string is name, string name, function name. Praktis gunakan pure function sebisa mungkin. Satu fungsi sama satu tugas, gunakan nama function yang jelas. Dan dimulai hindari function terlalu panjang. Simple responsibility, principle. Oke, kita coba copy. Student string position solution spectrum 9832. Coba cek. Oke, sebenarnya salah sih. Coba kita perbaiki. Oh, tadi sebenarnya tidak kita perlukan tanda titik dulu tadi. Nah, ada seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 9. Anonymous function dot. Anonymous function adalah function tanpa nama. Itu juga lambda function, itu juga inline function. Syntax parameters first class citizen. Di dot function adalah first class citizen. Artinya function bisa disimpan dalam variabel, dikirim sebagai parameter, dikembalikan dari function. Exchange function atau variabel. Function disimpan dalam variabel. Seperti ada juga contoh function biasa tidak dipakai. Passing function as argument. Function dijadikan parameter. Kalau ada return a function yang menggambarkan function lain, function yang multiplier. Lalu kemudian main function ini print add. Sebagai function variable, lalu ada anonymous function sebagai parameter. Function return example. Anonymous function in for each. Kita copy. Oke, ini hasilnya. Ya bisa kalian contoh saja misal. Kita lanjut 10, ada arrow function dot. Arrow function adalah bentuk singkat dari function yang hanya memiliki satu expression, digunakan dalam kode lebih pendek, lebih bersih, lebih mudah dibaca. Function biasa tanpa arrow. In, add, in A, in B. Function A tambah B. Arrow function menggunakan simbol. Ini catatan penting, tidak memakai kurung awal, tidak memakai kata return, hanya boleh satu expression. In add 2, in A, in B, A sampai B. Dan return function apply multiplier, dan multiplier return non value, dikali multiplier. Dan return function arrow function apply multiplier 2, non multiplier function di dalam function tulis dalam arrow. Return non value kali multiplier. Contoh pemakaian print add 2, 3. Seperti ini contohnya, coba kita copy. Oke, seperti ini hasilnya, seperti apa.
Oke, dan kita lanjut ke nomor 11, OOP introduct. Wah, lumayan panjang juga ini ya. Oke, kita lanjut OOP, Object Oriented Programming. OOP adalah cara merancang program dengan memodelkan data sebagai objek di nyata. Setiap objek memiliki properties, data, variables, method. Contoh di nyata kelas sama mobil, objek sama mobil saya berikan kelas yaitu blueprint cetakannya, objek yaitu hasil data dari blueprint. Kelas adalah cetakan blueprint menjelaskan data apa yang dimiliki objek, apa yang bisa dilakukan objek tersebut. Misal kelas Pak, satu label adalah menggunakan reseptif, jika error bisa dihapus. String body types. Thought behaviors menjadi format JSON string to JSON dan model override mengubah cara objek ditampilkan saat di print. String to string, return, car, make, variable make, body type, variable body type. Ada main functionnya, void main, buat objek dari kelas car, setting property values, cast, Oke, selanjutnya bodinya sub, body type-nya sub. Pointing di objek akan manggil method to string, car. Object serialization adalah proses mengubah objek menjadi bentuk teks, string JSON. Print car titik to JSON tanpa cascade, partition, car make Mazda, car body type sedan, print car titik to JSON. Cascade mungkin kita memanggil banyak property metode pada objek yang sama menggunakan titik dua ini sepertinya. Apabila kita print, copy dulu. Nah, maka ada seperti ini. Make vote to the type SUV. Vote to the type SUV, next step. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke code 12, konstruktor. Kita gunakan contohnya mobil lagi juga. Konstruktor adalah metode khusus yang digunakan membuat objek dari sebuah kelas. Ciri utama konstruktor, namanya sama dengan nama kelas, tidak memiliki return type. Kelas property string, make, string, body type. For constructor, jika kita tidak menulis konstruktor sama sekali, dan otomatis membuat generative constructor long form class, seperti itu. Ada generative constructor short form. Ini yang versi pendeknya, ini yang versi panjangnya tadi ya. Membuat constructor digunakan untuk variabel seed object. The culture, make body type class sedan, make body type sedan, dan body constructor. Void name parameter, void display methods and string in JSON. John make, variable make, body type, override, seperti ini. Dan mainnya yaitu void main, parameter constructor, make Mazda, body type sub. Dan constructornya variable chunk sama dengan car, dan chunk print, chunk sedan, sedan sama dengan car, sedan print sedan. Oke, kita coba. Dan oke, ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke nomor 13, dan nomor 13 ini berkaitan dengan nomor 13.1 ya. Di nomor 13 ini kita akan manggil fungsinya dari file 13.1. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Di sini ya kita memiliki file namanya initializer list. File ini khusus sebagai entry point. Di sini kita akan mengimport kelas client, lalu membuat objek client dan melihat hasil initializer list. Kita import 13.1 masukkan client data. Void main-nya itu membuat objek client, parameter dikirimkan constructor, user ID user, name nama user, dan server ini. File client sama dengan client user ID 1 yang Santos dan senang mengambil metode to string otomatis dipanggil oleh print client. Kita masuk ke client. Dan di sini kelas client file ini menjelaskan penggunaan verified variable constructor, initializer list, dan assert. Kelas client variable dan underscore pasti hanya bisa diakses di file ini. Int ID, string name, double account balance constructor menggunakan nama parameter, memiliki profile, memiliki initializer list. Client seperti ini.
Set digunakan untuk validasi awal jika kondisi salah. Di sini kita pastikan selalu tidak boleh negatif. Set balance 0. In this case, again setelah tanda titik 2 dieksekusi construction body. Metode toString digunakan agar objek bisa cetak dengan print override string to string return id name on balance. Oke, kita print, ini kita rename, kita copy yang initializer listnya ya. Oke, beginilah ini hasilnya, id name send loss. Lanjut ke constant constructor. Constant constructor digunakan untuk membuat objek yang immutable, tidak bisa diubah. Objek yang dibuat dengan const nilai tetap disimpan di memori compile time. Objek nilai sama akan memakai memori yang sama. Kelas smartphone, semua properti harus final karena objek const tidak boleh berubah. Final string brand, final double price. On constructor menggunakan keyword const hanya boleh berisi final fields, tidak boleh ada logic di dalamnya. On smartphone, this price. Write to string agar objek bisa dicetak. Write string to string. Return brand face. Write mainnya tanpa const, objek baru setiap kali dibuat. Smartphone brand Samsung please diatus, lalu ada 2 BB. Objek di atas beda memori, tidak dianggap sama oleh DAV karena berbeda ya ini ya. Dan const comparator di sini ya. Smartphone 3 sama dengan smartphone brand Samsung, dan smartphone 4 sama dengan smartphone 3 dan smartphone 4 satu memori objek sama persis karena mengambil dari smartphone pertama. Contoh bandingan pin identical smartphone 4 false, pin identical smartphone 3 dan smartphone 4 true. Oke, kita coba apakah benar. Ya, salah copy. False true, nah kan seperti ini. Oke, kita lanjut ke factory constructor. Di sini ya, factory constructor adalah konstruktor khusus yang tidak selalu membuat objek baru, boleh mengembalikan objek yang sudah ada, boleh berisi logika, dapat master type. Yang boleh digunakan factory plus car. Seperti file string make string with type. Maka konstruktor digunakan buat objek baru. Car this make this detect shop. Soal konstruktor beda dengan konstruktor biasa tidak memakai this, harus menggunakan objek return, boleh menjalankan logic. Dari car sub bisa menggunakan objek baru return car with type sub. Main buat objek menggunakan vektor konstruktor car sub ada berarti print car sub with type. Maka hasil akan sub ya. Kita jalankan. Hasilnya suf. Oke, tadi nomor 16 ya, nomor 16 tadi sama seperti nomor 13 tadi ya. Kita mengambilnya dari kita menjalankan di sini, ini ada main file-nya, kita memiliki file 16.1. Oke, di sini ya, getters and set file adalah file, jadi kita membuat objek student membaca data menggunakan getter dan mengubah data menggunakan setter. Buat 16.1 student void main. Buat objek student var, student 1, santos, apa saja. Masih datang menggetar, getar dipanggil seperti property, seperti motion. Print. Student name is variable student, dot person name is him spot. Ubah nilai menggunakan setter student new name Mario. Cek kembali setelah nama diubah. Print student name is him spot. Lalu file 16.1-nya isinya kelas student, contoh penerapan encapsulation private variables getter setter kelas student. Private variables underscore artinya hanya bisa diakses dari file ini. Int score id spesial score id 0 double max 0 string name. Terus melakukan data private baca id int get id. Jadi lu double get marks sehingga username get student mark. Setter digunakan ubah nilai private set student new name.
constructor student this ID, this name, this marks. Oke. Nah, kita coba jalankan ya. Jalan, dia mengambil dari student name is Santos, is smart, student name is Maria, is smart too. Oke, kita lanjut 17 static members. Static members adalah properti untuk method milik kelas, bukan milik objek. Ketika tidak perlu membuat objek, bisa dipanggil langsung lewat nama kelas. Class student instance variables, setiap objek punya sign masing-masing. Int ID sama 0, string name sama 0. Static variable hanya ada satu di memori, dibagikan ke semua objek. Constructor student decided. Static method hanya bisa mengakses static member, tidak bisa mengakses median. Void ini void main. Bila static method tidak perlu membuat objek. Student titik display default values. Contoh tidak disangka student titik display default values. Nah, ini salah ya karena hurufnya kecil. Kita coba jalankan ya, copy. College Bangalore University. Nah, ini sini. Kita lanjut ke nomor 18. Oke, singleton pattern. Singleton pattern adalah desain pattern yang memastikan bahwa hanya ada satu objek dari suatu kelas, tidak bisa membuat banyak instansi. Biasanya digunakan untuk database, API service, logger, config, shared preference. Private constructor mencegah pembuatan objek di luar kelas, tidak bisa memanggil database. Static harus seperti ini ya, static instance dibuat satu kali saja, disimpan di memori selama program misalnya. Static final database, instant database. Factory constructor tidak membuat objek baru, hanya membuat objek yang sama. Database sudah instant. Nah, semua variabel ini menunjuk objek sama. var db1 database, db2 database, db3 database, masuk ke database tadi. Main identical database db1, db2 sama, db2, db3 sama. Oke, kita coba jalankan apakah true. Kita menggunakan satu database. Oke, coba jalankan. Ya, hasilnya adalah true 2 buah. Nah ya. Oke, kita lanjut ke nomor 19 lagi tidak. Lagi tidur safety. Sejak dat 1.2.12 dan menggunakan null safety. Ini as the default variable tidak boleh bernilai 0. Null harus nyata secara eksplisit. Error tidak boleh 0. Int phone number sama. Function void is even apart. Value ini tidak boleh, int tidak boleh 0, sehingga kita bisa langsung pakai is even. If value titik is even, print value is even, else print value is out. Void main non-null level variable int number, print number. Error harus diinisialisasi. Level variable tanda, berarti variable boleh bernilai 0, sehingga name. Saatnya nilainya 0, print name 0. Definisinya lalu diberi nilai name sama dengan Santos, akses null variable. Nah, print name titik range karena name bisa saja null. Alamat 1 null check if name bukan sama dengan 0, print name titik range. Alamat 2 null accession operation tanda tanya print name bukan, artinya saya yakin name tidak null. Alamat 3 null aware operator print name range. Jika name null, hasil null. Jika tidak null, ambil range. Nah, 4 default value print name tandanya range tandanya null. Jika name null, formula null. Jika tidak, range. Oke, kita jalankan.
hasilnya nama dia tidak nol, dia mau print nilai range. Oke, kita lanjut ke nomor 20. General aware operator. Oke, disitu ada kelas user, string, name, int, metodenya id. Itu bisa di nol. Kita lanjut, void main if null operator jika nilai kiri nol, pakai nilai kanan. String name, si username name, username default name, print username output sama dengan default name. Nah, ini nol hasilnya, jadi mau sebelah kanan. Dan null aware statement jika variabel null beri nilai, jika tidak null abaikan. Number price amount to pay price, print amount to pay is output amount to pay is 0 karena kita mengambil ini ya, karena tidak null. Lalu ada null aware access property method halaman. Error print name titik range aman print name titik range outputnya null. Ada null accession operator digunakan jika kita yakin nilainya tidak null. Age akan error saat runtime int my age aman age 920 int my age sama dengan age print my age is my age average. Null aware cascade digunakan saat objek bisa saja null. User tanya ID 15 karena user sama null maka semua base cascade diabaikan. Kita coba jalankan. Kita jalankan ya. Ada select for name, amount to pay is 0, my age is 20. Oke, lanjut ke nomor 21. Kita membaca tentang list. Untuk list ini lumayan panjang ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 21 ini. Untuk yang warning ini hiraukan saja. Kita lanjut ya. Nomor 1 yaitu list. List adalah kumpulan data tersusun berurutan dan setiap data memiliki indeks dimulai dari 0. Oke, sebelum membuat list dengan tipe otomatis string, programming range seperti ini ya misal. Oke, kemudian lanjut list kosong dengan tipe int. Kemudian melihat tipe data list. Oke, dan yang kedua seperti ini ya, bisa menunjukkan saja. 2. Menampilkan list, menampilkan seluruh isi list. Print programming language, kemudian mengakses data list, mencari indeks data, kemudian mengubah nilai list, lalu menampakkan data ke list. 7. Menghapus data list. Nah, ada juga nomor 8 list yang bisa diubah, mutable, final seperti variabel tidak bisa diganti tapi isi list masih bisa diubah. Seperti ini. Nomor 9 adalah list yang tidak bisa diubah, immutable. 10. Mengambil data pertama dan terakhir. 11. Checklist kosong atau tidak. 12. Perulangan. Lalu 13. Split operator. 14. Ada juga null split operator. Seperti ini ya, kalian bisa salin, bisa kerjakan. 15. Collection if. 19. Collection for. Dan seperti itu. Oke, coba kita salin. Oke, yang saja string if list. Lalu yang mau set adalah kumpulan data yang tidak berurutan, tidak memiliki indeks, tidak boleh ada data duplikat. Oke, poinnya. Satu, membuat set kosong dengan tipe string, set kosong dengan tipe int,
Ada set dengan nilai awal, perhatikan angka 1 terus pulang, tapi set hanya menyimpan satu nilai unik seperti ini ya. Outputnya itu 35241 saja, walaupun itu saya berulang. Dua matching isi set, saya set model data tertentu. 3 menambah dan menghapus data, menghapus elemen, ada juga menambah elemen. Hapus kotak dua, perlu apabila menambah elemen. 4 menambah banyak data sekaligus. Operasi set, ada juga ya intersection, bisa mengambil data yang ada di kedua set. Ada juga union, bukan semua data tanpa duplikasi ya. Berbeda intersection dari mulai intersection dan union menggunakan union. Kita jalankan. Kita tunggu dia berjalan. Oke, ini selesai ya. Nah, ini tampilannya. Awal ada dua lagi gabungan dan juga irisan ya. Kita lanjut ke nomor 23. Jika yaitu map adalah struktur data bentuk key, value, step key harus unique, tidak boleh sama. Require main buat map dengan tipe data eksplisit, dinamik string, init from map. Yang lain buat map kosong, empty string. Map tanpa data dinamik. Oke, kita coba dua inisialisasi map dengan data, baik dengan key string dan value init. Ada map dengan key in dan value string. Tadi kalau akses data map, ambil value berdasarkan key, tambah data map, tambahkan pasangan key value baru. Ada yang 5, hapus data map, hapus data berdasarkan key, jika key tidak ditemukan, maka error. 6, cek key dan value, cek apakah key ada, cek apakah value ada. 7, bukti map perlu menggunakan keys, ada storage, menggunakan entries juga. Oke, jalankan. Seperti ini ya tampilannya tadi ya. Kalian bisa coba jalankan sendiri dan salin. Ada nomor 24. Kita memiliki higher order function. Higher order function adalah fungsi yang menerima fungsi lain sebagai parameter atau memberikan nilai fungsi sebagai hasil. Satu, map mengubah data koleksi, map menggunakan atau mengubah setiap elemen menjadi bentuk baru. Mengalihkan setiap angka tiga ya. Lalu print triple, outputnya seperti ini, dikali ya. Map menghasilkan iterable, jika ingin menjadi list harus dikonversi. Lalu dua, where filter data, where digunakan mengambil data yang punya kualitas tertentu. Lalu nomor 3, reduce, jumlahkan data, itu membuat semuanya menjadi satu. Ini tambah hasil yang pertama sum hasil pertemuan sebelumnya, lalu nilai elemen. Oke, nomor 4, default versi apa dia reduce, default hampir sama dengan reduce, tapi punya nilai awal tidak error walau list kosong. Dan nomor 5, sort menggunakan list. Dan nomor 6, menggunakan higher order function where filter map transform seperti ini rumusnya. Ini coba kita jalankan. C dan C itu. Seperti ini tampilannya. Ada pentotalan tadi ya. Oke, kita nomor 25. 25 itu collection use case, kapan menggunakan list, set, dan map data. Ini gunakan list jika urutan data penting, data itu memiliki indeks atau berduplikat. Set, gunakan set jika hanya ingin tahu apakah data ada atau tidak perlu diurutan, tidak boleh ada terlambat, pencapaian lebih cepat daripada list. Oke, seperti ini. Dan ada juga map, gunakan map jika membutuhkan pencarian dasar key dan juga data bentuk pasangan key value. Bandingan singkat. Nah, bandingan singkatnya ini kesimpulan adalah list jika urutan penting, set jika hanya mencari data, dan map jika mencari data berdasarkan key.
seperti ini ya. Lalu nomor 26. Oke, nomor 26 ini ada inheritance, pewarisan. Ini pewarisan adalah konsep OP di mana sebuah kelas memiliki properti variabel method function dari kelas lain. Kelas yang diwarisi parent subclass. Parent memiliki child subclass. Kelas induk parent subclass. Spark seperti akan diwariskan structure dan method. Child class menggunakan keyword extend. Software stock menggunakan constructor parent properti tambahan constructor. Ada juga child class sedan, child class sedan sini bisa contohnya. Shove, nah sini bisa ditekan. Nah, main programnya adalah seperti ini. Properti khusus finding method, fungsi default. Ada type checking, runtime, nah seperti ini. Nah, artinya jangan terlalu menggunakan inheritance. Lebih baik menambahkan perilaku dari panjang kelas. Hierarchy class, class person, class worker, extend person, professor, extend worker, dan plumber, extend worker. Contoh menggunakan composition, class worker, person, seperti itu. Oke. Nah, seperti ini ya. Nomor 27. 27 kita masuk ke bagian dari abstract class. Abstract class adalah kelas yang tidak bisa dibuat objeknya secara langsung. Tidak bisa animal. Nah, hanya boleh diwarisi extend, boleh memiliki metode tanpa isi. Ini abstract metode tanpa isi wajib di-override oleh kelas itu orang. Bisa diisi dengan konsep kelas. Konsep kelas sama dengan kelas yang nyata yang bisa dibuat objeknya. Terus abstract metode seperti ini. Main programnya ini objek persona, polypromise, tipe animal, objek doc. Tidak bisa memanggil metode khusus doc, ini tidak bisa ya. Oke, silakan. Oke, seperti ini. Lanjut, 28. Abstract class, tambah interface, tambah factory constructor. Abstract class digunakan sebagai kontrak, artinya kelas ini tidak bisa digunakan buat objeknya secara langsung. Kelas lain menggunakannya wajib mengimplementasikan metode yang ada di dalamnya. Metode isi abstract method, maka ulang wajib mengimplementasikan metode ini. Nah, factory constructor, saat kita mulai setup repository, sebenarnya ini adalah objek dari kelas fake web server. Implementing interface implements berarti fake web server harus mengikuti kontak data repository wajah file sama metode abstract tidak menghasilkan data apapun. Metode mengasih data dari server masuk seolah mengambil data dari internet. Juga mengambil data repository yang sebenarnya adalah fake web server tapi di tipe variabel atau data repository. Nah, seperti ini. Oke, misalkan Oke, nomor 29 kita lanjut yaitu standing versus implementing. Stand semua isi kode, implement hanya contoh structure. Ya, stand implement method implements. Time function wajib ada functionnya ini. Oke, kita jalankan ya. Ini bisa kalian coba sendiri seperti awalnya seperti saya tunjukkan sebelumnya ya. Ada nomor 30 adalah mixin. Mixin yaitu sin digunakan untuk membagi perilaku metode atau fungsi tentang inheritance extend. Dan mixin pertemuan menggunakan banyak perilaku tidak tetap hierarkis masuk inheritance abstract class dan hanya fungsi tipe dasar tidak bisa apapun. Juga hanya sebagai tipe dasar. Kelas dan mixin seharusnya tidak membuat data sekunder setelah file bisa bertelur yang banyak. Misalkan dan hanya boleh satu kelas tetapi boleh banyak mixin.
Ini contoh ini sistemnya. Penguin adalah lebat, tidak bisa terbang, tapi bisa ini. Ada snake, bukan burung, reptil tetap bisa naik. Sin, flyer, isi kemampuan terbang. So flyer, string, fly, flies. Fungsinya seperti ini. Kita jalankan. Ini dulu. Oke, jalankan. Oke, seperti ini hasilnya. Kita lanjut ke nomor 31. 31 ini adalah prestasi asynchronous programming. Asynchronous programming adalah teknik pemrograman tidak berarti saat menunggu prosesor. Ada synchronous code, synchronous code. Pada sampel, function padanya. Kita lanjut. Nah ini ya. Lalu untuk 32 future start. Oke, ada penjelasan di sini ya. Future start digunakan dalam proses synchronous, proses yang menggunakan waktu, misalnya mengambil data dari internet, baca file, menunggu respon server. Itu data type artinya hasilnya akan terjadi di masa depan. Contoh future in akan menghasilkan in, string akan menghasilkan string, future void dan lain-lain. Lalu pada future completed proses masih berjalan, complete with value, proses yang menghasilkan data, lalu ada complete with error, proses gagal dan masa error. Atau callback, ya, contohnya bisa kalian coba. Lalu ini adalah mengambil hasil, mengambil ujung error dengan try, catch finally. Oke, kita jalankan. Seperti ini ya plannya. Lalu kita lanjut ke tahun 33 main dark. Oke, tahun 33 dan 33,1 ini berkaitan. Nah, seperti ini contohnya. Dan maka juga memiliki contoh model. Nah, seperti ada import dan convert digunakan untuk JSON encode dan JSON decode. Dan IO digunakan data extension, lalu ada package, package HTTP dan ada model contohnya. Dan digunakan melakukan get, post, put, delete ke REST API. Dan function exchange. Nah, seperti ini tampilannya. Ada status kode dari respon siapa request hasil. Nah, lalu kita cek di contoh modelnya. Oke. Nah, model kelas, model digunakan processing data dari API JSON dari API user ID 1 yaitu 1. Nah, seperti request user ID. Nah, properties final unit. Nah, ini. Oke, kita jalankan untuk main dartnya. Kita tunggu ya berjalan. Dan maka jangan lupa ID dan titel komplit. Oke, selanjutnya kita lanjut ke streams. Nah, ya. Stream import, kita mau import data.io streams dan file i atau 0 file atau o file besar sebagai dibaca menggunakan stream agar tidak membawa di memori. Stream akan membaca data sedikit demi sedikit, bukan langsung sekaligus. Dan untuk file besar, video, audio, atau data network, ada feature of file management. Contoh satu, baca file sekaligus. Sedangkan jika file kecil boleh menggunakan file atau file system konten. Nah, tidak cocok untuk file besar, langsung isi file akan dibongkar. Kedua, baca file menggunakan stream disarankan buat objek file. Buka file sebagai stream. Ya, data dibaca dalam bentuk byte, menggunakan data stream. Dan kalau dipanggil stream selesai. Oke, demikian ya pelajaran kita. Nah, coba kita jalankan dulu sebelum ini.
Akhirnya kita jalankan dulu, maka hasilnya seperti ini, jadi error dan semua kita bisa. Oke, ya demikian ya pelajaran kita tentang data ini. Dari sini ya, kalian bisa coba-coba dan bisa kalian tiru. Oke, saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.